Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini memang akan menyampaikan tentang cara menyimpan kefir di suhu ruang, bagaimana caranya tanpa kulkas ya. Jadi ada beberapa teman yang dari dulu memang sering mempertanyakan masalah ini ya. Karena kefir tradisional sendiri itu bakteri baiknya atau probiotiknya masih hidup. Sehingga karena bakteri baiknya itu tidak dimatikan baik seluruhnya maupun sebagian, maka ketika di suhu ruang dia akan aktif dan memfermentasi ulang. Nah, karena adanya proses fermentasi ulang ini, maka yang tadinya stagnan seperti ini ya kalau beku, dorman kalau beku itu. Nah, kalau cair misalkan ini sudah masuk suhu ruang misalkan 30 derajat Celcius, disimpan di suhu ruang, maka dia akan aktif. Jadi karena bakteri baiknya aktif, dia akan memfermentasi ulang, dan dalam proses fermentasi itu akan timbul gas ya. Jadi sudah lazim bahwa dalam proses fermentasi anaerob itu biasanya akan timbul gas. Nah, untuk itu perlu ada penanganan tersendiri bagaimana cara menyimpan susu kefir di suhu ruang tanpa kulkas, tapi bisa tanpa mengembung ya botolnya. Nah, jadi kalau dalam kondisi beku tidak masalah. Jadi walaupun di suhu ruang dalam kondisi beku tidak akan aktif. Ini bisa tahan 1-2 hari ya. Jadi si kefirnya ini harus dibekukan dulu. Itu cara yang pertama. Nah, dalam kondisi beku seperti ini kan dingin. Dalam proses dingin ke cair, dari beku ke cair itu tetap masih dingin. Ini bisa tahan sampai 2 hari ya dalam kondisi beku seperti ini. Nah, nanti kalau sudah mencair masuk di hari ketiga, nah udah cair seperti ini ya, kemudian suhunya sudah masuk suhu ruang sekitar 30 derajat, maka probiotiknya akan aktif kembali dan memfermentasi ulang, dan botolnya bisa mengembung ya. Dan kalau misalkan dibuka bisa saja menyembur ya keluar. Nah, sehingga untuk itu diupayakan kalau kefir mau disimpan di suhu ruang, karena misalkan anak kos biasanya yang bertanya itu ya, mahasiswa mahasiswi, Mang saya ini anak kosan, mahasiswa, tidak punya kulkas, bagaimana caranya menyimpan di suhu ruang? Nah, bisa cara yang pertama yang tadi. Jadi kefirnya dalam kondisi beku saja, simpan di suhu ruang tahan 2 hari. Nah, setelah 2 hari harus dihabiskan. Nah, kemudian ada cara yang kedua. Cara yang kedua, kalau sudah mencair misalkan seperti ini. Nah, teman-teman, sebelum masuk suhu ruang, segera saja dibagi menjadi 2 botol. Jadi asalnya kan 1 botol misalkan penuh. Nah, dibagi 2 botol saja, dituang ya. Jadi masing-masing setengah-setengah, separuh-separuh. Nah, kalau sudah separuh-separuh seperti itu, walaupun mengembung, tetapi karena ada rongga udara yang cukup luas, separuhnya itu tidak akan lantas mengembung sampai menyembur ya. Nah, ketika dibuka nanti ya, dibukanya pelan-pelan. Jadi jangan langsung dibuka sekaligus ya. Bukanya pelan-pelan, keluarkan udaranya. Nah, kalau udah keluar udaranya, teman-teman jangan ditutup rapat lagi, tetapi cukup ditutupkan seperti ini ya. Nah, dengan tutup seperti ini, maka si udara yang keluar itu, gas dari proses fermentasi akan keluar terus ya. Nah, dengan demikian maka botol tidak akan menjadi mengembung walaupun masuk 3 hari 4 hari misalkan. Tetapi dalam kondisi tutup botol tidak tertutup rapat seperti ini ya, ini kan longgar, ini akan keluar aroma tape segar ya. Dari aroma kefir itu yang seperti tape, itu aromanya enak dan bisa saja memancing lalat buah. Biasanya lalat buah dengan aroma segar dari kefir ini, dia akan terpancing, dia akan hinggap, dan kemudian dia akan berlama-lama tinggal dan bertelur. Nah, telur dari lalat buah itu bisa saja menetas dalam waktu sangat cepat, antara 1-3 hari ya biasanya. Nah, ketika menetas, dia bisa masuk ke dalam dan akan berubah menjadi maggot ya, seperti belatung kecil-kecil, kemudian berubah membesar menjadi maggot nantinya kalau dibiarkan ya. Nah, sehingga kalau mau disimpan seperti ini, teman-teman, setelah ditutup seperti ini ya, longgar, kemudian bisa dikasih pelindung plastik ya. Boleh plastik yang transparan putih ya. Kemudian dibalut dengan karet ya, agar tidak masuk lalat buah. Nah, nanti kalau misalkan gasnya sudah kuat, dia akan keluar dengan sendirinya karena karet itu kan elastis ya. Dan dengan cara seperti ini pun susu kefirnya otomatis akan menjadi bertambah sangat asam sekali ya. Nah, untuk itu maka
perlu juga penanganan lain. Bagaimana nih caranya supaya tidak bertambah asam terus? Bisa menggunakan cara ketiga. Cara ketiga adalah, jadi susu kefirnya teman-teman bisa dimasukkan saja ke cooler box ya. Nah, ini contohnya cooler box ya, seperti ini. Nah, dengan dimasukkan ke cooler box seperti itu, maka kalau kefirnya dalam kondisi beku bisa tahan cukup lama, sekitar 3 hari dia tidak akan lantas masuk ke suhu ruang ya. Nah, kalau misalkan kefirnya mau langsung diminum, kalau beku kan susah diminumnya. Nah, berarti harus disimpan kondisi cair. Boleh disimpan cair dingin di dalam cooler box itu, tetapi teman-teman bisa dibantu dengan ditambahkan es batu ke dalamnya. Jadi selama es batunya belum masuk suhu ruang, belum mencair dan masuk suhu ruang, maka kefirnya juga akan terbantu dingin ya. Jadi bisa dibantu di dalam cooler boxnya itu dengan es batu atau dengan es gel ya, atau es pack ya. Nah, dengan dibantu proses pendinginan seperti itu, maka susu kefir akan tetap dalam kondisi dorman dan tidak akan memfermentasi ulang ya. Nah, kalau misalkan tidak mungkin juga cara yang ketiga ini, ada cara yang keempat ya. Nah, di cara yang keempat ini pasti di kamar kosan teman-teman ada mungkin bak mandi ya. Di dalam bak mandi itu kan airnya dingin ya. Nah, di dalam air dingin bisa saja disimpannya di dalam bak air ya. Nah, dengan disimpan di dalam bak air mandi seperti itu, tetapi harus tertutup rapat ya. Jangan sampai nanti airnya justru malah masuk ke dalam ya, atau kefirnya meluap keluar. Nah, si susu kefirnya dalam kondisi dingin cair misalkan tutup rapat saja. Nah, kemudian simpan di dalam bak. Selama air baknya itu suhunya dingin, maka si susu kefirnya pun akan terbantu dingin. Kemudian ada cara yang kelima ya. Nah, untuk cara yang kelima ini, teman-teman misalkan kalau menghabiskan susu kefirnya dalam sehari itu setengah liter, ya berarti bisa dikirim susu kefir dalam kondisi beku setengah liter setiap harinya. Nah, susu kefir dalam kondisi beku itu kan bisa tahan di suhu ruang 2 hari. Jadi kalau misalkan nanti pada saat kondisi mencair setengahnya, silakan dituang ke gelas dan itu yang diminum duluan. Nah, sisanya yang masih membeku itu untuk di hari keduanya ya. Kalau menghabiskan seliter juga sama seperti itu ya. Nah, dengan cara seperti itu yang kelima ini akan menjadi lebih efektif ya. Jadi kefirnya fresh terus dan di suhu ruang pun aman, tanpa mengembung dan tanpa menyembur. Nah, dengan cara seperti itu juga biasanya bukan cuma anak-anak kos atau anak-anak mahasiswa-mahasiswi. Biasanya ada juga itu teman-teman yang bertanya, misalkan kalau yang anggota keluarganya misalkan lagi dirawat di rumah sakit dan ingin menggunakan susu kefir untuk membantu proses penyembuhan, yaitu sebagai superfood ya, sebagai makanan super. Karena orang sehat dan orang sakit pasti membutuhkan makanan super, baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk membantu proses penyembuhan. Demikianlah teman-teman mungkin yang bisa Memang sampaikan saat ini, yaitu mengenai bagaimana cara menyimpan susu kefir di suhu ruang tanpa mengembung, yaitu dengan 5 cara yang tadi Memang sampaikan. Semoga saja bisa bermanfaat, dan jika teman-teman berkenan silakan bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa tekan juga tanda lonceng supaya ketika Memang nanti menyampaikan kembali mengenai perkefiran, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.